Selamat datang di channel YouTube Ramlan Adiwijaya. Nah, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang saya yakin kalian semua pasti sering banget lihat. Alfamart dan Indomaret yang berdiri samping-sampingan, kayak nggak terpisahkan. Ini tuh bukan cuma pemandangan biasa loh. Ini adalah sebuah misteri perkotaan yang seru banget buat kita bongkar sama-sama. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Pertanyaan yang mungkin sering banget muncul di kepala kita pas lagi lewat di antara keduanya. Ini tuh kebetulan aja, atau emang sengaja saingan abis-abisan? Atau jangan-jangan ada sebuah strategi super jenius di baliknya? Yuk kita cari tahu jawabannya. Jawabannya ternyata jauh lebih dalam dari yang kita kira. Fenomena ini tuh hasil dari sebuah perhitungan yang cermat banget yang melibatkan geografi, ekonomi, dan bahkan perubahan sosial di masyarakat kita. Oke, siap? Mari kita selami ini lapis demi lapis. Oke, buat membuka semua teka-teki ini, kita perlu paham satu konsep inti yang jadi kuncinya. Konsep ini namanya teori titik henti, atau kalau bahasa kerennya, stop point theory. Jadi teori ini tuh asalnya dari studi tentang perilaku konsumen dan transportasi. Intinya simpel banget kok. Kita semua ini kan nyari gampangnya. Kita pasti bakal berhenti di tempat yang paling efisien pas kita lagi di jalan. Entah itu buat beli minum atau beli kebutuhan mendadak lainnya. Nah, prosesnya tuh strategis banget. Gini cara kerjanya. Pertama, ada satu lokasi yang terbukti ramai. Terus, satu gerai, anggap aja Indomaret, buka toko di situ dan sukses besar. Kesuksesan ini jadi kayak sinyal lampu hijau buat pesaingnya, si Alfamart, bahwa lokasi itu adalah tambang emas. Jadi, mereka buka gerai di sebelahnya bukan buat bersaing membabi buta, tapi buat nyomot sebagian kue, yaitu arus pelanggan yang udah pasti ada. Pinter kan? Oke, petunjuk pertama kita ada di persimpangan antara lokasi dan uang. Mari kita lihat gimana geografi dan ekonomi ini main bareng dalam sebuah strategi yang keren banget. Lokasi mereka itu bukan pilihan acak loh. Dalam ilmu geografi, ini tuh kayak ngebangun benteng di titik paling strategis. Mereka milih persimpangan jalan, dekat perumahan padat, atau di pusat keramaian, di mana kemungkinan orang buat mampir itu paling tinggi. Setiap lokasi adalah pusat kecil yang dirancang khusus buat menangkap arus manusia. Dari sisi ekonomi, kehadiran mereka ini kayak punya dua sisi mata uang. Buat kita sebagai konsumen, ya jelas bagus, banyak pilihan, harga jadi bersaing. Tapi di sisi lain, ini jadi tekanan yang luar biasa buat warung-warung kecil punya warga. Terjadi perang harga yang ketat, yang pada akhirnya bisa bikin keuntungan semua pihak jadi tipis. Nah, ini dia istilahnya, yang disebut para ahli ekonomi sebagai duopoli spasial. Maksudnya apa? Artinya persaingan mereka tuh udah naik level. Bukan lagi cuma soal perang harga mie instan, tapi udah jadi pertempuran buat nguasain aset paling vital, ruang fisik. Di sini, arus pelanggan adalah komoditas yang mereka perebutkan. Oke, kita pindah ke petunjuk berikutnya. Yuk kita lihat gimana strategi bisnis ini secara nyata ngebentuk ulang wajah kota dan kebiasaan kita sehari-hari. Kenapa sih ini bisa terjadi segitu masifnya? Seringkali karena peraturan tata kota kita itu punya celah. Banyak peraturan zonasi yang nggak secara spesifik ngatur soal jarak minimum antar retail sejenis. Nah, celah inilah yang dimanfaatkan secara maksimal sama kedua raksasa ini buat ngebangun kerajaan mereka di setiap sudut yang strategis. Akibatnya apa? Coba dilihat kota kita. Area yang tadinya mungkin bisa jadi taman kecil atau tempat warga ngumpul, sekarang berubah jadi deretan toko. Ruang publik kita pelan-pelan terkikis dan digantiin sama ruang konsumsi. Kepadatan komersial ini juga seringkali nambah masalah parkir dan ganggu kenyamanan pejalan kaki. Dan ini secara brilian ngegambarin dampak sosialnya. Di satu sisi, minimarket ini sempurna banget buat gaya hidup kita yang serba cepat. Butuh sesuatu, tinggal mampir. Tapi di sisi lain, ini pelan-pelan ngikis budaya interaksi sosial yang hangat di warung-warung tradisional. Transaksi sekarang jadi lebih cepat, efisien, tapi juga jadi lebih dingin dan impersonal. Hubungan antara penjual dan pembeli nggak lagi sepersonal dulu. Sekarang, waktunya kita satuin semua petunjuk yang udah kita kumpulin. Kita bakal lihat gambaran lengkapnya, kenapa Alfamart dan Indomaret seolah-olah nggak bisa dipisahin. Nah, ini dia rangkuman utuhnya. Dari geografi, ini adalah perebutan titik henti. Dari ekonomi, ini adalah duopoli spasial. Dari tata kota, ini dimungkinkan oleh regulasi yang longgar. Dan dari sosiologi, ini adalah cerminan dari perubahan gaya hidup kita. Semua faktor ini saling nyambung dan kerja bareng buat nyiptain pemandangan yang kita lihat setiap hari. Jadi, kesimpulannya jelas banget, Alfamart dan Indomaret yang berdampingan itu sama sekali bukan kebetulan. Ini adalah hasil akhir yang udah diperhitungkan dengan sangat cermat, sebuah gabungan kompleks dari strategi bisnis, dinamika pasar, kebijakan publik, dan evolusi budaya masyarakat modern. Jadi, lain kali kalian lewat di antara kedua minimarket ini, ingatlah, kalian nggak cuma lagi lihat dua toko.
Kalian lagi menyaksikan sebuah arena pertempuran modern untuk memperebutkan aset paling berharga di perkotaan, lokasi strategis, dan tentu saja perhatian kalian. Nah, kira-kira apa ya dampaknya buat masa depan kota kita? Itu pertanyaan yang menarik buat kita renungkan sama-sama.